Di Gunung Pala ular. Seekor ular jenis sanca batik sepanjang lebih kurang 3 meter masuk ke studio foto yang terletak di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Sukamaju, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada Selasa pagi. Ular tersebut masuk studio foto saat bersamaan dengan hujan lebat. Warga kemudian beramai-ramai membantu menangkap ular itu. Bisa banjir. Menurut pemilik studio foto, ia kaget lantaran sebelumnya mendengar suara benda jatuh dari atap studio fotonya. Kemudian ia dan warga berteriak hingga beberapa warga lain membantu menangkap ular yang sudah masuk dan bersembunyi di bawah meja komputer. Saya dengar ada yang jatuh di dari atas ke bawah. Nah, Bang Ranto itu teriak, Pak, bapak katanya. Terus saya buka pintunya, saya sangka ada berantem apa kejadian apa. Nah, taunya pas di sebelah saya itu ular. Ya, saya bersama warga cepat-cepat membantu menolong. Setelah ular itu udah saya tangkap sama rame-rame, saya masukin ke karung, diamanan lah sama warga, diamanin semua sama warga. Itu emang sebelumnya udah ada hujan ya Pak? Hujan deras. Itu lagi keadaan hujan. Oh, masuknya itu? Masih hujan itu. Warga akan menyerahkan ular itu ke pihak terkait supaya bisa dikembalikan ke habitatnya. Saat musim hujan, warga di sejumlah wilayah di Bandar Lampung kerap mendapati ular di sekitar pemukiman. Hal itu kemungkinan karena ular itu terbawa aliran air yang meluap setelah hujan lebat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Langsung sangan kau, Man? Sangan. Warga dan petugas perlindungan masyarakat atau Linmas di Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Selasa siang menangkap seekor buaya. Buaya berukuran sekitar 1 meter dengan bobot sekitar 15 kg ini ditangkap karena sering berkeliaran di sungai yang melintas di permukiman padat penduduk di kelurahan ini. Begitu gituan doang. Menurut petugas Linmas yang menangkapnya, ada 3 buaya yang sering muncul di Sungai Kaliawi dan tentu saja keberadaannya pun sangat meresahkan warga. 1 buaya sudah ditangkap, 2 buaya lainnya masih akan dicari lagi. Memang sering berjemurnya di situ. Ya, selalu dia. Meski tidak tahu persis asalnya, namun kuat dugaan buaya yang ditangkap ini merupakan hewan peliharaan warga yang lepas. Mungkin ini piaraan lepas. Nah, kita tunggu selama seminggu nggak keluar. Pas minggu ketiga keluar. Nah, baru kita melakukan tindakan penangkapan. Di mana itu, Pak? Di kali, Pak. Di Kaliawi. Di belakang sini. Ya, namanya Kaliawi. Kaliawi. Iya, Kaliawi. Oleh petugas Linmas yang menangkapnya, buaya yang ditangkap ini akan diserahkan ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Lampung agar dikembalikan lagi ke habitatnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Begitu gituan doang. Pada waras, waikrab, tapi memang masih ada saudara-saudara kita yang... Permasalahan konflik gajah dan manusia terus menjadi perhatian berbagai pihak. Hal itu juga menjadi perhatian pihak Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama anggota Komisi 4 DPR RI di Tanggamus Selasa siang. Pada waras, waikrab, asal seperti Pak. Ya, di situ bulan apa aja. Jadi menjadi pengetahuan bersama teman-teman yang Pihak Ditjen dan DPR RI berdialog dengan warga guna mencari solusi penyelesaian konflik gajah dan manusia yang masih terjadi hingga sekarang. Apalagi banyak warga yang masih tinggal di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menjadi habitat asli gajah Sumatera di Lampung. Di sini terlihat sangat besar sekali. Rombongan gajah liar itu kerap masuk ke pemukiman warga, diduga karena kehabisan sumber makanan karena penyempitan habitat. Selain di Tanggamus, beberapa waktu lalu rombongan gajah liar masuk ke pemukiman warga di Lampung Barat dan Pesisir Barat.
Sini, Mbah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemantauan rombongan gajah liar menggunakan alat pelacak berbasis navigasi satelit yang telah dipasang pada 2 rombongan gajah liar. Pemantauan itu diharapkan bisa memantau pergerakan gajah, sehingga bisa diantisipasi jika masuk ke pemukiman warga. Di sini terus kami meliput, bukan untuk mengganggu. Rupanya ada perubahan pergerakan kelompok gajah yang sudah bisa kita pantau dengan menggunakan GPS. Ya. Jadi sekarang kita harus menyesuaikan. Dari teman-teman petani, mereka sudah mau turun, mundur sedikit gitu ya, untuk melihat, karena pergerakannya bisa beberapa bulan di satu tempat itu, baru mereka bergerak jauh. Hal-hal yang terkait dengan penanganan konflik gajah, ya, yang tentunya masyarakat yang terdampak di sini adalah masyarakat yang berasal dari Kabupaten Manggamus dan Kabupaten Lampung Barat. Dan begitu banyak apresiasi yang diberikan, dan tentunya ini adalah bentuk kerja kolaboratif dan sinergitas dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pusat. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan bantuan untuk masyarakat yang terdampak akibat masuknya gajah ke pemukiman, serta penyerahan 40 penghargaan bagi pahlawan lingkungan di wilayah tersebut. Masyarakat diminta agar bisa menjaga lingkungan TNBBS dan tidak merusak apa yang ada di dalamnya. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Ini APL. Kemudian ini juga Pak di pesisir barat seperti itu. Kemudian Sidomulyo dan Tugu Ratu di atas. Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran ditetapkan sebagai Kampung Tangguh Nusantara Selasa pagi. Penetapan itu berdasarkan penilaian dari beberapa faktor oleh Kepolisian Resort Pesawaran sejak beberapa waktu lalu. Desa Purworejo dinilai layak ditetapkan menjadi Kampung Tangguh Nusantara karena sudah terbukti siap dalam bidang ekonomi, bidang ketahanan pangan, dan bidang pariwisata. Selamat datang. Pihak aparat desa setempat menyatakan penetapan itu menjadi sebuah pemacu semangat aparat desa dan seluruh warga untuk terus mengembangkan potensi desa yang ada. Ini adalah cikal bakal dan sebuah motivasi yang luar biasa bagi kami dan segenap masyarakat di Purworejo. Kami memang sangat semangat untuk menjadikan Tangguh itu tangguh yang sesungguhnya. Mudah-mudahan akan terwujud, tangguh kesehatannya, tangguh ekonominya, ya, dan juga tangguh pemberdayaan masyarakatnya. Sementara, pihak Kepolisian Resort Pesawaran menyatakan melakukan penetapan Kampung Tangguh dengan beberapa kriteria. Salah satu kriteria terpenting adalah adanya keberlanjutan dalam bidang ketahanan pangan. Melakukan pengecekan terhadap ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan kesehatan di Desa Purworejo. Dan yang kami lihat bahwasannya Desa Purworejo sudah mempersiapkan benar-benar. Di Kampung Tangguh tersedia lumbung hasil pertanian, usaha batu bata, hingga posko COVID-19 dan lahan budidaya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Selamat datang. Di atas itu. Ya.